Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai ayat yang ke-24, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Saudara, berbicara tentang kekhawatiran, ada begitu banyak alasan hidup dalam kekhawatiran. Apalagi hidup di zaman ini saudara, ada begitu banyak hal yang mengkhawatirkan. Baik di tengah keluarga kita, baik tentang kesehatan, baik tentang masa depan, baik tentang pekerjaan, ekonomi, kebutuhan hidup dan sebagainya. Masalah, persoalan, beban hidup dan sebagainya. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita terjerat di dalam kekhawatiran. Nah, hanya saudara, kita sudah pernah belajar bahwa kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa. Malah kekhawatiran itu akan mengurangi banyak hal. Nah, itu sebabnya saudara, Allah tidak ingin kita hidup dalam kekhawatiran. Apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara saat ini, Tuhan tidak ingin saudara terjerat di dalam kekhawatiran. Dia ingin saudara bebas dari kekhawatiran. Saya percaya setiap saudara juga rindu hidup bebas dari kekhawatiran. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar firman Tuhan ini. Bagaimana supaya kita bebas dari kekhawatiran. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bebas dari kekhawatiran? Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, secara sistematis dan objektif supaya saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mazmur pasal 55 ayat 17 sampai ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan Ia mendengarkan suaraku. Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Allah akan mendengar dan merendahkan mereka. Dia yang bersemayam sejak purbakala,
karena mereka tidak berubah dan mereka tidak takut akan Allah. Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan Dia. Janjinya dilanggarnya. Mulutnya lebih licin dari mentega, tetapi ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, tetapi engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari teks firman Tuhan ini adalah Mazmur dari Daud, di mana Daud menjelaskan, menceritakan bahwa dia mengalami kesesakan dalam kehidupannya. Lalu kemudian dari sana di dalam Mazmurnya ini Daud menjelaskan apa yang dia lakukan dalam kesesakan yang dia alami dan apa yang dia alami ketika dia melakukan hal tersebut. Di ayat yang ke-23, saudara, di sana Daud berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Daud menegaskan supaya umat-umat Tuhan menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan. Apapun yang membuat saudara hidup dalam kekhawatiran, maka firman Allah menegaskan supaya setiap kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan kita akan melihat, saudara, bagaimana caranya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Itu yang dijelaskan oleh Daud, pengalaman kehidupannya, bagaimana dia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Lalu kemudian itu juga yang dia ajarkan kepada umat Tuhan mulai ayat 23 tadi ketika dia berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Di ayat 17, Daud berkata, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Pada waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis dan Ia mendengar aku. Saudara, di sini Daud mengungkapkan dengan jujur bahwa hari-harinya dipenuhi oleh kecemasan. Artinya ada banyak hal yang mencemaskan dan mengkhawatirkan dia, sehingga pagi hari, petang hari, tengah hari dia mengalami kecemasan. Dia mengalami banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk hidup dalam kekhawatiran. Tetapi sekali lagi, tadi dia berkata di ayat 23, dia menyaksikan kepada umat-umat Tuhan bahwa supaya mereka menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena itu yang sudah dilakukan oleh Daud dan dia mengalami mujizat Tuhan. Dia berkata tadi, saudara, bahwa pada waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas. Dan dalam kecemasannya itu apa yang dia lakukan, saudara? Di ayat 17 dia berkata, aku berseru kepada Allah. Di tengah-tengah banyaknya alasan dia hidup dalam kekhawatiran, di tengah-tengah banyaknya alasan untuk dia hidup khawatir, tetapi dalam peristiwa, dalam situasi yang mengkhawatirkan tersebut, dia menegaskan bahwa aku berseru kepada Allah. Dalam kecemasan, dalam peristiwa, situasi, dan keadaan yang mencemaskan, dia datang berseru kepada Allah. Jadi bagaimana cara kita berserah kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, saudara? Berserulah kepada Dia dalam segala situasi kehidupan saudara saat ini.
Mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan di tengah keluarga saudara. Mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan saudara. Mungkin ada banyak hal yang mengkhawatirkan di tengah-tengah ekonomi saudara dan dalam aspek kehidupan saudara yang lain. Tetapi dengar saudara, di dalam semuanya itu firman Allah menegaskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dan cara menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan ialah dengan berseru kepada Tuhan. Serukan kepada Dia segala beban dan persoalan saudara. Serukan kepada Dia dalam segala situasi yang berat, masalah keluarga, ekonomi, keadaan kehidupan saudara, apapun itu saudara. Dalam semuanya berserulah kepada Tuhan. Mohon pertolongan kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia dalam segala hal yang mengkhawatirkan. Lalu yang kedua di ayat 18 dia berkata, di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis. Saat ada banyak hal yang mencemaskan saudara, apa yang dia lakukan? Dia menangis di kaki Tuhan karena dia berseru kepada Tuhan. Dan saat dia berseru kepada Tuhan, dia menangis. Tetesan air mata kita berharga di mata Tuhan. Bahkan Allah mengerti bahasa tetesan air mata kita ketika kita berseru dan menangis di kaki Tuhan dalam segala kesulitan situasi yang kita hadapi di dalam hidup kita. Mari kita berseru kepada Dia. Mari kita menangis di kaki Tuhan. Bukti kita berseru dan berserah kepada Dia dan dalam segala beban dan persoalan kehidupan kita. Lalu kemudian kita akan melihat saudara, apa yang akan Tuhan lakukan jika saya dan saudara berseru kepada Tuhan. Apa yang akan Tuhan lakukan jika kita berserah kepada Tuhan dengan berseru dan dengan menangis di kakinya. Maka dikatakan ayat 17 saudara, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan menyelamatkan aku. Yang pertama yang Tuhan kerjakan ketika umatnya berseru kepada Dia, ketika mereka tidak berlarut-larut dalam kekhawatiran, ketika mereka tidak terjerat dalam kekhawatiran dan ketakutan, melainkan mereka berseru dan menangis di kaki Tuhan. Maka yang Tuhan lakukan yang pertama, Dia menyelamatkan orang-orang yang berseru kepada Dia. Saat ini dengar bahwa ketika saudara mengalami beban berat, ketika saudara kesulitan, ketika saudara mengalami situasi yang sulit di tengah ekonomi, keluarga dan sebagainya, dalam semuanya itu ketika saudara berseru kepada Tuhan, Dialah yang menyelamatkan saudara. Karena Dia Allah yang sanggup mengerjakan keselamatan. Apapun yang saudara hadapi, di mana saudara membutuhkan keselamatan, Dia Allah yang menyelamatkan setiap saudara. Apapun yang saat ini menakutkan, mengkhawatirkan, apapun saat ini yang mengancam kehidupan saudara, dengar saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyelamatkan ketika kita datang berseru kepada Dia. Ketika kita tidak terjebak dalam kekhawatiran, maka Dia akan menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan saudara, baik untuk kehidupan sementara di dunia ini, Dia yang memberi keselamatan bagi kita, dan baik untuk kehidupan yang akan datang, Dialah yang telah berkorban untuk menyelamatkan kita. Artinya saudara, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dan kemudian kita tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka firman Allah ini menegaskan bahwa Dia akan menyelamatkan setiap kita. Itu yang pertama. Jika kita tidak terjebak dalam kekhawatiran, melainkan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang pertama di ayat 17 tadi dikatakan, maka Tuhan menyelamatkan. Lalu kemudian yang kedua saudara, yang Tuhan kerjakan ketika kita tidak terjebak dalam kekhawatiran, melainkan berseru kepada Tuhan. Ayat 18 dikatakan, di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis. Dan
Ia mendengar suaraku. Ketika berseru kepada Tuhan dalam segala situasi, baik pagi, petang, tengah hari, kita berseru dan terus berseru kepada Dia dalam segala situasi kehidupan kita, maka firman-Nya menegaskan bahwa Dia Allah yang mendengarkan kita yang berseru kepada Dia. Ketika saya dan saudara berseru kepada Dia dalam segala situasi yang mengkhawatirkan dan mencemaskan, Dia hadir untuk mendengar seruan-seruan kita. Dia Allah yang peduli kepada saya, saudara. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan Dia Allah yang mendengarkan seruan kita kepada Dia. Dan Dia Allah yang peduli dan mendengarkan tangisan kita kepada Dia. Saat ini, apa yang menjadi seruan saudara kepada Tuhan? Apa yang menjadi tangisan saudara kepada Tuhan? Dengar saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup untuk mengerjakan mujizat dalam hidup saudara, karena Dia Allah yang mendengarkan seruan-seruan saudara kepada Dia. Jadi jangan pernah hidup dalam kekhawatiran, jangan pernah dikuasai oleh kekhawatiran. Saat begitu banyak hal yang mengkhawatirkan dan mencemaskan di dalam hidup ini, larilah kepada Tuhan dan berserulah kepada Dia. Ceritakan segalanya kepada Dia, maka Dia Allah yang menyelamatkan. Berserulah kepada Dia dan ceritakan segala sesuatunya kepada Dia, maka Dia Allah yang akan mendengarkan setiap saudara. Itu yang kedua, saudara. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Tuhan bagi orang-orang yang berseru kepada Dia adalah di mana Dia berkata, Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Wow, saudara. Di sini Daud menceritakan satu keadaan yang benar-benar tidak seimbang. Dan sama sekali tidak seimbang, saudara. Karena dikatakan bahwa musuhnya berduyun-duyun melawan dia. Dia diserang oleh berduyun-duyun orang yang melawan dia. Artinya dia punya begitu banyak musuh yang hendak menyerang dia, yang hendak membinasakan dia. Tetapi dalam situasi itu, saudara bisa bayangkan, di mana ada situasi yang menakutkan, ada begitu banyak orang sedang berjuang untuk membinasakan dia, untuk menghancurkan hidupnya. Namun demikian, saudara, dalam situasi yang mengerikan itu dia berseru kepada Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan. Lalu kemudian, saudara, apa yang terjadi? Di ayat 19 ini dikatakan, Ia membebaskan aku dengan aman dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-duyun mereka melawan aku. Saudara, Tuhan menyelamatkan Daud. Tuhan membebaskan Daud ketika dia diserang dari berbagai sisi oleh musuh-musuhnya. Namun demikian, saudara, dalam situasi itu yang sangat berat itu, dia selalu berseru kepada Tuhan. Dia selalu memohon kepada Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan. Dan ketika mereka berseru, dan ketika dia berseru kepada Tuhan, menangis di kaki Tuhan, dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit yang dia alami, di sanalah Allah mengerjakan pembebasan. Allah mengerjakan kebebasan dalam kehidupan Daud. Tuhan bebaskan dia, sekalipun sepertinya tidak mungkin dia mengalami kebebasan dari ancaman musuh, tetapi dia Allah yang membebaskan Daud. Karena dia Allah yang berkuasa untuk membebaskan. Hari ini, saudara, demikian dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang mengerjakan pembebasan bagi kehidupan kita. Itu sebabnya apapun yang terjadi,
apapun yang kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita, firman Allah ini menegaskan bahwa serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Jangan khawatir, kata Tuhan. Dan kemudian Daud memberi contoh bahwa sekalipun dia ada dalam kesesakan, dia begitu cemas dengan situasi yang ada sekarang ini, dengan kondisi yang ada sekarang ini, saudara. Namun dia berseru kepada Tuhan. Namun dia menangis di kaki Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan dan dia menangis di kaki Tuhan. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Ketika dia berseru dan menangis kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang begitu berat. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan yang menyelamatkan dia. Tuhan mengerjakan keselamatan di dalam hidupnya, saudara. Selain itu, Tuhan juga mendengarkan seruan-seruannya. Dan kemudian yang terakhir, Tuhan mengerjakan kebebasan di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, saudara, sebagai aplikasinya bagi saya dan saudara hari ini, apapun situasi kehidupan kita, saudara, jangan khawatir, jangan cemas, jangan hidup dalam ketakutan. Sekalipun hari ini ada begitu banyak hal yang bisa menjadi alasan saya dan saudara hidup dalam kekhawatiran, tetapi hiduplah bebas dari kekhawatiran. Di ayat 23 dikatakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan? Di ayat 17 dikatakan bahwa kita harus berseru kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga bahwa di ayat 18, di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengarkan suaraku. Jadi saudara, bagaimana cara kita menyerahkan kepada Tuhan segala aspek kehidupan kita supaya kita tidak terjebak dalam ketakutan dan kekhawatiran? Adalah yang pertama, berserulah kepada Allah. Berserulah kepada Allah. Menangislah di kaki Tuhan apapun yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Kemudian apapun yang saudara alami, maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara. Saudara akan menyaksikan bagaimana ia mendengarkan suara saudara, dan saudara akan menyaksikan bagaimana dia membebaskan saudara dari serangan musuh. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, yang menjadi renungan harian kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saudara. Alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan menerapkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup menerapkan firman Tuhan, kita akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita berdoa, ambil sikap berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini, di mana mereka telah mendengarkan renungan firman-Mu, di mana firman-Mu menegaskan supaya anak-anak-Mu bebas dari kekhawatiran, supaya mereka menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepada Tuhan. Dan kami telah belajar dari firman-Mu bagaimana umat-umat-Mu menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Tuhan, yaitu dengan mereka berseru kepada Tuhan dan dengan mereka menangis di kaki Tuhan. Dan jaminan firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, bahwa Engkau menyelamatkan mereka, Engkau mendengar mereka, dan Engkau membebaskan mereka. Biarlah itu menjadi kenyataan di dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana mereka mengalami perkara yang dahsyat ketika mereka menerapkan firman-Mu. Janji-janji-Mu digenapi dalam hidup mereka.
mereka bebas dari kekhawatiran. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dan biarlah janji-janji firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar lagi juga hamba akan menopang mereka dalam doa, dalam segala aktivitas mereka, beban persoalan kehidupan mereka, pergumulan mereka. Hamba akan menopang mereka berdoa ya Tuhan di hadapan-Mu di pagi hari ini. Biarlah Engkau tetap hadir bersama kami, dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka, dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit,
Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.